Halo semua, kembali lagi di channel My Canvas bersama Mike di sini as always. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat kamu semua. Well, selama ini saya selalu bahas tablet itu iPad. Jarang banget saya bahas tablet lain ya, apalagi tablet Android. Nah, hari ini saya akan bahas sebuah tablet Android keluaran Xiaomi, yaitu mana sih? Ya, Xiaomi Pad 5. Di kolom komen banyak banget yang nanya, Bang, aku tuh butuh tablet, tapi aku nggak pakai ngegambar. Kerjaan office, butuh buat multimedia, main game, nonton, sosmed, dan juga tulis-tulis notes lah. Tapi kalau beli iPad itu rasanya agak kemahalan. Kalaupun beli yang base model, storage-nya kekecilan gitu. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Nah, kayaknya mungkin tablet yang satu ini, Xiaomi Pad 5. Ini bisa menjawab kebutuhan kamu. By the way, saya nggak akan melakukan unboxing karena isinya cuman tablet, charger, dan kabelnya, kartu garansi, dan juga buku panduan. Gak ada yang menarik sih guys. Ya gitu doang. Setelah sukses dengan Mi Pad generasi pertama, yaitu di tahun 2014 dengan chipset yang pada saat itu legend banget, Nvidia Tegra, Xiaomi melanjutkan kesuksesannya dengan tablet generasi kedua, yaitu Mi Pad 2. Itu November 2015, lalu lanjut ke Mi Pad ketiga, itu April 2017, Mi Pad 4 itu di bulan Juni 2018. Mungkin dari semua model-model ini, kamu mungkin jarang dengar, karena memang dia sukses di negeri Cina sana, tapi di Indonesia mungkin emang nggak terlalu kedengeran, ketutup dengan tablet-tablet Samsung dan juga iPad. Di generasi kelimanya ini, Xiaomi tidak lagi memakai nama Mi Pad. Kalau dulu tuh sebutannya agak panjang, Xiaomi Mi Pad. Tapi sekarang sebutannya Xiaomi Pad aja, Xiaomi Pad 5. Menurut saya secara penyebutan enaknya pakai Mi Pad gitu. Itu kayak udah nempel banget sih, Mi Pad gitu. Kalau Xiaomi Pad kayak kepanjangan aja. By the way, for your information, ini barang juga bukan barang baru ya, Xiaomi Pad 5 ini. Rilisnya Agustus 2021. Udah 1,5 tahun yang lalu guys. Tapi specs-nya bisa dibilang masih oke banget. Bahkan untuk dipakai di tahun 2023. Ini dia barangnya. Xiaomi Pad 5. Baliknya, ini back panelnya dari plastik ya. Sudah thin bezel di semua sisi. Dan juga layarnya 11 in dengan sudut melengkung. Tuh, di layarnya. Sudutnya udah nggak lancip ya, tapi melengkung-melengkung begini. Resolusi layar itu di 1600 x 2560 pixel. Dan spesial banget ini udah didukung refresh rate 120 Hz. Seperti promotionnya iPad Pro. Dan refresh rate ini bisa diatur. Ada pilihan refresh rate 120 Hz. Ada juga pilihan refresh rate 60 Hz untuk pemakaian yang normal dan juga untuk mengirit baterai. Selain itu, layarnya udah ada teknologi Dolby Vision dan juga HDR10. Wow. Layarnya ini cakep banget guys. Color gamutnya juga udah DCI-P3. Secara specs di atas kertas, ini layarnya itu spek layarnya iPad Pro loh. Dipakai nonton enak, dipakai ngegame juga enak. Bahkan beberapa game itu mentok memang di 60 Hz. Jadi masih agak jarang game yang 120 Hz, tapi secara teknologi layarnya udah capable untuk menampilkan refresh rate 120 Hz. Cuman si layarnya ini kurang cocok dipakai di outdoor karena reflektif banget. Walaupun di outdoor itu masih bisa kelihatan sih. Karena kecerahan layarnya ini 500 nits, dibilang gede banget juga enggak, tapi ya oke lah. Kelihatan di outdoor, cuman memang karena reflektif jadi kurang nyaman gitu guys dipakai untuk di outdoor ya. Nah, kita masuk ke dapur pacunya. Snapdragon 860. By the way, handphone saya juga pakai Snapdragon 860. Yaitu prosesor octa-core dengan clock tertingginya di 2,9 GHz. Fabrikasi 7 nanometer, ini udah kenceng sih. Ini sebenarnya flagship, tapi flagship 3 tahun lalu guys. Kalau sekarang dia masuknya ke mid-range lah. Untuk handphone mid-range, pakai prosesor ini masih cukup oke, nggak malu-maluin lah. Prosesor ini bisa dibilang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Multitasking jelas bisa, apalagi RAM-nya itu 6 GB plus
3 GB extension RAM yang bisa kamu aktifin ataupun bisa kamu nonaktifin. Dipakai nge-game, tablet ini nggak akan malu-maluin. Dari sisi storage, Xiaomi Pad 5 ini ada pilihan 128 dan 256 GB. Yang ada di tangan saya ini yang 256 GB. Kayaknya sih udah cukup lega ya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nyimpen data, aplikasi, kayaknya udah 256 tuh untuk tablet ya oke lah ya. Ini adalah kelebihan Xiaomi Pad 5 ataupun tablet Android kebanyakan dibandingkan dengan iPad yang kayaknya pelit banget soal urusan storage. Tahun 2023 ini standarnya kayaknya paling kecil untuk device itu udah 128 GB deh. Sedangkan iPad masih ada yang 64 GB. Android-nya juga sudah pakai versi terbaru yaitu versi Android 12 dan juga untuk user interface-nya pakai MIUI bikinannya Xiaomi MIUI 13. Apakah tablet ini bisa split screen? Tentu bisa. Ini cocok buat kamu yang suka multitasking. Kamera utama itu 13 megapiksel dengan dual flash. Cuman satu kamera sih. Ini kalau teman-teman lihat di sebelah ini bukan kamera. Kalau ini flashnya di bawah, ini kameranya. Yang ini guys, ini cuman hiasan nih tulisan. Nah, liatin guys, itu cuman tulisan 13 megapiksel. Jadi kameranya cuman yang sebelah sini doang nih. Tapi mungkin memang Xiaomi merasa bahwa kamera di tablet ini bukan jadi fitur unggulan, jadi mereka nggak terlalu jor-joran banget gitu ya. Jadi ya standar, ada aja, yang penting ada aja. Pilihan menu kameranya pun sangat simple guys. Cuman foto, video, dan scan dokumen. Nggak ada tuh slow motion, panorama, nggak ada yang begitu-gitu. Videonya bahkan bisa rekam 4K 30 frame per second, tapi saya sih nggak akan pakai karena crop factornya gede banget ya, jadi kayak kepotongnya banyak banget gitu croppingnya. Ya tapi untuk foto ya oke lah. Hasil foto-fotonya juga teman-teman bisa lihat nih. Hasil videonya juga. Kamera depannya 8 megapiksel dan bisa rekam 1080p di 30 frame per second. Dirasa cukup banget untuk kebutuhan meeting online dan video call. Cuman hasil foto dan video kamera depannya ini beda banget. Cropping rasionya tuh beda banget. Kalau foto itu kayak wide gitu, tapi begitu video kayaknya cropping banget. Muka tuh kayak zoom banget gitu. Terus tadi pas saya lagi nyobain, itu kamera depannya ini agak error guys. Tampilan previewnya itu kayak stutter-stutter gitu. Tapi rekamannya sih aman, dia tetap ngerekam, cuman kita nggak bisa lihat previewnya kayak freeze aja gitu. Oh iya, tablet ini sudah pakai face recognition juga untuk pengamanannya. Memang saya nggak temukan sidik jari, tetapi face recognition kayaknya juga bisa cukup diandelin ya, karena cukup cepat juga. Konektornya itu pakai USB Type-C yang bisa dicolokin USB hub. Saya udah cobain, bisa baca SSD, bisa baca hard disk portable, flash disk. Nice. Chargernya 33 watt, baterainya lithium polimer 8720 mAh. Bodi belakangnya seperti yang teman-teman lihat ini kayak glossy finish gitu ya, walaupun dia plastik. Plastik banget, kerasa. Saya saranin sih langsung pakai casing aja karena ini gampang banget kena fingerprint tuh, jadi kurang enak dilihat gitu. Ini ada tombol power di bagian atas, lalu di bagian sini ada tombol volume, standar ya. Kamera di sini, lalu ada mikrofon, satu di sini, satu lagi di bawah di samping Type-C port, dan juga teman-teman bisa lihat ini speaker grillnya seperti iPad Pro, ada 4 speaker guys. Di bagian atas ini ada magnetic slot untuk pensil. Kalau yang 2 ini saya nggak tahu apa ini ya, tapi kayaknya sih bukan speaker atau bukan mikrofon ya. Di bawah sini ada konektor untuk aksesoris keyboard ya. Yap, that's it. Kita akan coba bandingkan suara Xiaomi Pad 5 versus iPad Pro. Saya penasaran mau bandingin karena sama-sama 4 speaker. Grillnya juga sama. Jadi saya penasaran suaranya menang siapa nih. Pertama kita coba dulu iPad Pro. Ini volumenya sudah full.
Sekarang kita coba Xiaomi Pad 5, volumenya juga udah maksimum. Not bad Xiaomi. Dia sedikit lebih kayak lebih muffled, lebih dibilang mendem juga enggak sih. Tapi ya lebih muffled daripada iPad Pro. Tapi oke juga, kenceng juga loh. Oke sih, menurut saya speakernya keren. Dengan spek semua ini, kamu bisa dapetin Xiaomi Pad 5 ini dengan harga 5 juta. Bahkan ada yang jual di bawah 5 juta. 4,8, ada yang jual 4,9 di e-commerce. So, apakah kamu tertarik? Kamu tulis di komen ya. Teman-teman yang sudah subscribe channel ini, suka nonton konten-konten di channel ini, pasti tahu bahwa setiap device yang saya review, itu biasanya ada hubungan dengan menggambar atau digital art. Paling jauh juga bicara tentang content creating. Dan karena itu, tentu saja di tablet Xiaomi ini pun saya akan mereview tablet ini dari sudut pandang ilustrator. Bagaimana seorang ilustrator kalau pakai tablet Xiaomi Pad 5 ini, kira-kira oke nggak ya? Sebagai jir untuk menggambar. Sebelum itu saya mau bahas dulu aksesoris utama yang akan kita banyak bahas nanti, yaitu Smart Pencil dari Xiaomi. Ini adalah aksesoris wajib yang kamu harus beli kalau kamu adalah ilustrator atau tujuan kamu beli tablet ini untuk drawing, untuk painting, ini wajib. Tolong dicatat ya, ini itu optional aksesori. Artinya dia dijual terpisah. Tidak ada di dalam paket penjualan dari si Xiaomi Pad 5 ini. Nah, Smart Pencil ini harganya itu di 975.000. Jadi bisa dibilang harganya sekitar 1 juta lah. Specs untuk Xiaomi Smart Pencil ini adalah sebagai berikut. 4096 pressure level. Yes, sudah bisa dipakai painting kalau punya pressure level sebesar itu gitu ya. Walaupun sekarang pen tablet yang murah juga udah 8192 level pressure. Tapi memang untuk pensil-pensil stylus, digital pen untuk tablet-tablet itu saya lihat rata-rata masih di 4096 level pressure semua juga. Pensil ini pakai koneksi Bluetooth, di casnya itu ditempel di atas tabletnya seperti iPad Pro. Ringan banget, beratnya cuma 12 gram, walaupun pribadi saya suka yang agak berat gitu ya. Ya agak berat Apple Pencil, tapi ini juga karena ukurannya juga beda ya guys. Apple Pencil kelihatan lebih bongsor tuh. Ya pasti lebih berat sih. Dalam paket penjualan pennya ini, mereka menyertakan juga ada spare nibs-nya satu ya. Ini terbuat dari TPE atau thermoplastic elastomer. Itu tuh material plastik polimer gitu, tapi memiliki sifat seperti rubber, seperti karet. Dengan bahan seperti ini, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah dia itu ketika terkena ke screen, dia tuh nggak bunyi keras kayak Apple Pencil. Ini Apple Pencil tuh nyebelin banget guys, karena bahannya ini kayak plastik keras gitu ya ujungnya. Jadi kalau kena ke screen itu bunyi tuk 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 gitu. Sedangkan dengan bahan thermoplastic elastomer ini tuh karena dia ada sifat kelenturan karet, makanya lebih redup kan suaranya daripada iPad tadi. Dan kelebihan yang lain karena bahannya seperti karet, jadi dia ada friksi yang lebih gitu. Nggak licin seperti Apple Pencil dan layar iPad gitu ya. Kayak nggak ada tahanan gitu, nggak ada friction. Makanya ada produk-produk seperti Pen Tips, ada produk-produk seperti Paperlike untuk iPad dan Apple Pencil karena untuk menambah friction itu. Nah, sedangkan di si Smart Pencil-nya ini sudah ada friksi, tapi kelemahannya adalah dia akan lama-lama menipis, terkikis dan akhirnya harus diganti. Sedangkan kalau kayak Apple Pencil ini tuh walaupun dalam paket penjualannya dulu ada untuk Apple Pencil generasi 1 itu ada spare nibs ya. Itu bertahun-tahun nggak pernah ganti guys. Sampai kuning gitu, tetap masih bisa oke dan nggak diganti. Itu mungkin alasannya kenapa sekarang di Apple Pencil yang kedua ini mereka nggak kasih spare nibs kali ya.
Performa baterai Smart Pencilnya itu kayak gini guys, charging 18 menit itu bisa dipakai 8 jam, itu dalam kondisi full charge ya. Kalau buru-buru banget pengen dipakai tapi baterainya habis, itu bisa charging selama 1 menit itu bisa dipakai 20 menit. Charging 18 menit itu menurut saya agak kelamaan sih. Saya nggak tahu ya, nggak pernah bener-bener ngitung akurat sih, tapi kalau Apple Pencil itu biasanya saya charge dari 5% sampai 100% itu cuma sekitar 10 menitan beres loh guys. But then again, who's counting? Ada 2 tombol di Smart Pencilnya Xiaomi yang punya 2 fungsi default ketika tablet dalam kondisi menyala dan halaman tablet berada di halaman home. Tekan tombol yang utama untuk memunculkan Swift Notes, aplikasi notes taking buatan Xiaomi yang sudah pre-installed di tablet ini. Swift Note ini macam aplikasi notes di iPad di mana kamu bisa coret-coret, buat catatan dengan menu pensil, pen, dan marker. Ada selection juga, bahkan mereka juga punya fitur penggaris seperti notes di iPad. Mirip banget nih. Sayang, tapi nggak ada tab 2 jari untuk undo seperti di iPad. Tapi ya untuk effortnya, good job Xiaomi. Tombol secondary-nya itu untuk screenshot. Kalau kita tekan ini, langsung layarnya redup dan itu kita tinggal goresin aja di bagian yang mau kita screenshot. Kita bisa full screen atau seleksi menggunakan Smart Pencil-nya. Dan bisa langsung share juga ke aplikasi email maupun chat. This is nice for productivity ya. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Saya akan bahas bagaimana drawing experience-nya menggunakan tablet Xiaomi Pad 5 dan juga Xiaomi Smart Pencil. Untuk teman-teman pahami dulu nih ya, saya udah pengguna Apple Pencil sejak 5 tahun yang lalu. Jadi saya udah terbiasa banget dengan feel-nya Apple Pencil. Saya udah berdamai dengan bunyi ketok-ketoknya itu. Pokoknya udah cocok banget, saya udah suka banget. Apalagi pressure-nya juga enak banget, bisa diandelin, palm rejection-nya juara. Jadi saya mau nggak mau pasti akan membandingkan stylus apapun yang saya coba dengan Apple Pencil. Menurut saya standarnya tuh Apple Pencil gitu. Is a very high bar, I admit. Tapi ya mau nggak mau ya, biar gimana pun kita pasti akan membandingkannya dengan yang the best gitu. Nah, di mana nih si pensil Xiaomi ini kira-kira? Ada 5 aplikasi menggambar yang saya install di tablet ini. Clip Studio Paint, sudah pasti. Lalu ada Infinite Painter, Concept, Ibis Paint, dan juga ada Medibank. Setelah coba dipakai di kelima aplikasi menggambar ini, performa Smart Pencil bisa dibilang cukup oke. Saya punya isu dengan palm rejection yang agak mengganggu, tetapi ternyata setelah menggunakan Artist Glove, masalahnya berkurang dengan sangat signifikan. Jadi bisa dibilang teknologi palm rejection-nya udah semakin baik nih di tablet Xiaomi. Yang namanya Artist Glove ini nggak ada di paket penjualannya. Ini harus beli sendiri. Oke? Kalau di aplikasi Konsep, bahkan isu palm rejection ini bisa langsung diatasi hanya dengan mengganti settingan di option. Yaitu tinggal ke option, stylus, dan di bagian situ ada finger action. Pilih do nothing supaya kamu nggak ada isu palm rejection yang ngegerak-gerakin kanvas, karena palm kita sets on the screen itu jadi kanvasnya ikut gerak-gerak gitu ya guys. Oh iya, tilt sensor dari Smart Pencilnya Xiaomi ini juga berfungsi cukup baik ya di beberapa aplikasi penggambar ini, dan juga untuk latency bisa dibilang cukup baik. Saya nggak ngerasa ada delay yang berlebihan sehingga membuat saya jadi nggak nyaman gitu. Jadi masih masuk kategori experience drawingnya itu nyaman-nyaman aja sih. Cuma ada satu hal yang bikin saya kurang nyaman, dan ini mungkin bisa jadi masukan untuk Xiaomi memperbaiki di tablet-tablet generasi yang akan datang, terutama untuk teknologi Smart Pencilnya. Jadi itu tuh saya beberapa kali ngalamin ketika saya bikin very fine line gitu ya, yang pressure-nya tuh kayak tipis banget. Kalau Apple Pencil tuh bisa tuh nangkep tuh segitunya. Tapi kalau di sini di Smart Pencilnya Xiaomi ini, ketika garisnya tipis banget, saya pressure-nya pelan banget, itu tuh hilang. Jadi nggak ada garis. Jadi kayak nggak kedetek ada tekanan gitu. Walaupun sebetulnya ada, tapi memang sangat tipis gitu. Nah itu tuh nggak didetek sama si pensil ini dan juga sama tabletnya. Jadi kayak nggak ada aja. Dan yang kedua, ketika saya cepat gitu ya, untuk sketching cepet gitu ya, itu tuh seringkali ada garis yang nggak keluar gitu. Karena mungkin terlalu cepat jadi nggak kedetek gitu. Karena saya tipe orang yang sketching dengan cepat gitu ya, jadi
Itu jadi salah satu nilai minus buat saya dari Smart Pencilnya Xiaomi. Nah, masalah-masalah seperti itu tuh saya nggak pernah nemuin di Apple Pencil. Makanya, I still think Apple Pencil is the best. Tapi ya, yang ini juga Smart Pencil bisa dibilang produk yang sangat baik. Nah, saya ketemu hal yang menarik di aplikasi IBIS Paint. Nah, di aplikasi ini, goresan lurus saya itu kelihatan kayak agak stuttering gitu loh. Kayak ada getar-getarnya. Saya yakin ini bukan tangan saya karena saya tangannya cukup steady guys. Karena memang ada tipe-tipe orang yang tangannya agak tremor ya, agak getar-getar gitu. Tapi saya termasuk yang cukup steady tangannya. Ini bisa dibuktikan ketika saya pakai iPad dengan aplikasi yang sama, yaitu IBIS Paint. Goresan saya itu lurus-lurus aja. Seperti yang teman-teman lihat di screen saat ini. Tapi ketika pakai Xiaomi Smart Pencil, itu agak kayak seperti ada getarnya gitu guys. Dan saya nggak tahu kenapa, karena sebetulnya aplikasinya sama. Dan juga di kedua-duanya ini, stabilizernya dimatikan guys. Jadi ini bukan masalah stabilizer ya. Jadi saya nggak tahu ini problemnya di mana, tetapi itu yang saya alamin. Ini jadi lumayan concern saya paling besar menggunakan Smart Pencil di aplikasi IBIS Paint. Nah, di Medibank ini cukup surprising guys. Padahal Medibank itu aplikasi yang saya nggak terlalu suka sih sebenarnya ya. Tapi di aplikasi ini justru performa Smart Pencilnya Xiaomi menurut saya sangat baik. Tapi sebelum kita pakai Smart Pencil di sini, pastikan di option itu ada pilihan pen pressure dan palm rejection, diaktifin dulu. Lalu setelah itu sudah aktif, saya nyobain pakai Smart Pencil Xiaomi ini, performanya sangat baik, enak banget guys. Dipakai sketching cepat pun ini nggak keteteran gitu. Enak banget sih. Saya juga rada surprise. Dan di aplikasi kesukaan saya, Clip Studio Paint, performa Smart Pencil juga nggak mengecewakan. Walaupun kadang palm rejection-nya ya sedikit mengganggu, sehingga kadang-kadang apa yang sudah saya gambar tiba-tiba kayak di undo sendiri gitu. Kok hilang lagi? Kadang-kadang juga, tapi itu jarang. Nggak sampai yang nyebelin gitu guys. Nggak semulus Apple Pencil, tapi nggak terlalu mengganggu drawing experience-nya sampai jadi males drawing di tablet itu sih nggak sih. Memang dari awal ekspektasi saya juga nggak terlalu tinggi karena si tablet Xiaomi Pad 5 ini tidak dimarketing sebagai tablet untuk para artis. Sedangkan kalau iPad Pro itu ketika keluar pertama kali, itu udah marketingnya tuh ini untuk para artis, untuk para ilustrator, digital, visual art, apa segala macam. Jadinya ekspektasi orang tuh langsung tinggi gitu loh guys. Oh ini untuk art nih. Makanya orang menjajal dan ya harus diakui memang produknya tidak mengecewakan lah. Tapi karena tablet ini tidak pernah dimarketing sebagai tabletnya para artis gitu, tapi dengan kapabilitas Smart Pencil dan juga performanya, saya cukup impress. Bisa dibilang saya bahkan ada dalam kategori yang cukup puas. Saya tadinya nggak nyangka sebagus ini untuk si performa Smart Pencilnya ya. Nah, bagi kamu yang mencari tablet bukan untuk menggambar, seperti yang tadi di awal saya sempat mention, Xiaomi Pad 5 ini punya paket bundle dengan keyboardnya ya, yang disebut dengan Xiaomi Pad Keyboard. Atau bisa dibeli terpisah juga dengan harga 1,3 sampai 1,5-an di e-commerce. Ini buat kamu-kamu yang ngejar praktis, elegan gitu ya, dan kamu yang tidak pakai Smart Pencil dalam workflow-nya kamu. Jadi kamu cuma butuh tabletnya dan juga keyboardnya. By the way, ini keyboardnya ini magnetic snap ke belakang bodinya si tablet. Ya mirip-mirip sama body smart case-nya iPad deh. Tetapi si Xiaomi Pad Keyboard ini tidak ada koneksi Bluetooth ya. Jadi koneksinya cuma lewat konektor yang 3 titik itu loh. Yang ini guys. Ini yang di sini nih. Sayangnya tidak punya koneksi Bluetooth. Jadi kalau dicabut ya udah putus tuh koneksi Xiaomi tabletnya dengan keyboardnya. Jadi nggak bisa ditaruh side by side gitu. Misalnya saya ngetik di sini, layarnya di sini, itu nggak bisa. Kalau teman-teman tanya ke saya sih lebih prefer keyboard ini ya. Nih, Logitech K380. Ini harganya 430 ribuan. Ya, ada yang jual 450 ribuan, tapi di kisaran 400 ribuan lebih sedikit. Ini untuk masuk tas, enak banget. Ini ukurannya sama tabletnya hampir sama gedenya. Enaknya itu si Logitech ini tidak menggunakan koneksi Bluetooth. Kamu nggak usah ribet pakai dongle. Jadi udah aja langsung koneksi Bluetooth. Udah pasti cepet juga karena si tabletnya ini juga udah Bluetooth 5. Jadi ya
Nggak ada masalah dengan itu, enak banget kalau pakai keyboard Bluetooth. Selain itu, untuk para ilustrator, kita tuh kadang-kadang butuh ini sebagai shortcut. Kalau untuk menggambar itu, saya bisa taruh tabletnya di sebelah sini, lalu keyboard di samping. Jadi ketika saya gambar, itu di sebelahnya kita tangan bisa main untuk shortcut ya. Experience-nya menggambar di tablet bisa mirip-mirip seperti kita pakai di komputer. At least untuk aplikasi Clip Studio Paint, karena saya banyaknya pakai Clip Studio Paint, jadi saya bisa pakai shortcut Clip Studio Paint tuh sama semua tuh di tablet dan di komputer. Nah, untuk casing saya saranin kalau kamu ilustrator, kamu bisa beli casing yang model begini nih. Ini murah banget sih guys. Ada yang lebih solidnya itu ada sih, harganya lebih mahal. Tapi yang penting adalah ada pensil slotnya nih. Nah setelah dimasukin jadinya gini guys. Ini pensilnya ada di atas ini. Terus tabletnya juga terlindungi dengan cukup baik. Kalau udah beres tinggal ditutup. So untuk para ilustrator saya sih lebih nyaranin kamu pakai casing begituan. Harganya di bawah 100.000. Pakai keyboard ini harganya 400 ribuan. Bisa dibilang keyboard, casing 500.000. Tabletnya 5 juta. Tambah pensil, ya sekitar 6,5 juta, kamu udah all in. Udah bisa dipakai untuk kerja dimanapun. Untuk bikin video ini saya nggak disponsorin sama Xiaomi. Ini tablet yang dibeli sendiri. Satu kalimat dari saya untuk Xiaomi Pad 5, bukan yang terbaik, tapi semuanya ada dan very high value for money. That's it. Segitu dulu video kali ini. Kalau suka kasih like ke video ini, dan kalau kamu mau support channel ini kasih subscribe kamu kalau kamu belum subscribe, dan juga kamu bisa share video ini. Thank you for watching. See you next time in the next video. Bye.